membahas tentang akses. Bagaimana teman-teman disabilitas bisa ke alun-alun sama dengan mereka yang lain. Kalau akses di bidang politik itu bagaimana? Di Jember sangat baik sebenarnya, dan kita pernah mendengar Mas Kus Bandono itu pernah mencalonkan diri menjadi Bupati Jember. Halo Sobat Perempuan dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel YouTube GPP Jember TV. Kali ini kita kedatangan narasumber kita, namanya Mas Zen. Kira-kira teman-teman sudah kenal Mas Zen apa belum? Mari kita perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainur Rofi. Saya setiap harinya sebagai guru di SLB PAT Jember. Selain itu saya juga aktivis disabilitas di Perbenca Jember, juga di JW Suara Jember. Kira-kira kali ini kita akan membahas apa ya? Nah, teman-teman perlu diperhatikan. Kali ini kita akan membahas tentang akses. Menurut Mas Zen ini ya, apa sih yang paling dibutuhkan oleh teman-teman difabel? Ya, terkait akses yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas itu diantaranya ada akses fisik. Bagaimana teman-teman bisa ke ruang publik, misalnya alun-alun, kemudian ke Pemda, kemudian ke Dispenduk, itu bisa mudah gitu. Dia mudah dijangkau, kursi roda bisa lewat, kemudian ada parkir khusus disabilitas sehingga teman-teman yang memakai krek itu tidak terlalu jauh jalannya gitu. Apa itu sih akses, Mas Zen? Menurut kami akses itu adalah semacam layanan dari pemerintah, bagaimana itu mudah dijangkau oleh teman-teman disabilitas, bisa dinikmati oleh teman-teman disabilitas. Oke. Jadi contohnya seperti apa tadi? Akses? Ya, tadi contohnya misalnya akses fisik ya, bagaimana teman-teman disabilitas bisa ke alun-alun sama dengan mereka yang lain. Kemudian teman-teman bisa ke Pemda. Terus bagaimana teman-teman bisa ke Dispenduk, itu dengan mudah bisa diakses oleh pengguna kursi roda, pengguna tunanetra, itu bagaimana mereka bisa datang ke situ sendiri dengan mudah gitu. Dari yang telah dirasakan selama di Jember ini, apakah teman-teman difabel sudah mendapatkan akses tersebut? Sudah gitu, tapi belum optimal ya. Contoh ini kalau yang sering kita ungkapkan di publik adalah Pemda ya. Yeah. Pemda itu kalau teman-teman pernah ke Aula PP Sudirman, itu pakai undang-undang ya sangat tinggi. Itu kalau bagi teman-teman yang pengguna kursi roda itu sangat sulit itu, apalagi untuk pengguna tongkat ya, pakai krek itu, kemudian untuk teman-teman netra itu sangat sulit gitu ya. Itu sebetulnya yang kita pernah mengusulkan itu adanya lift gitu ya, tapi sampai hari ini itu belum. Kemudian di gedung DPRD, kalau teman-teman pernah ikut rapat ya di DPRD itu, yang biasanya di lantai 2 itu juga sangat sulit diakses oleh teman-teman gitu. Oke, jadi apa harapan Mas Zen untuk kedepannya? Ya, harapannya karena Jember ini sudah punya perda disabilitas, perda nomor 7 tahun 2016, itu bagaimana akses itu bisa diakses oleh teman-teman begitu ya. Contohnya misalnya ruang publik ya, seperti Pemda, seperti gedung DPRD, seperti gedung PP Sudirman, kemudian akses pendidikan, bagaimana teman-teman disabilitas itu tidak ada yang kesulitan untuk sekolah, sehingga harapannya ya seperti saya lah, misalnya kalau saya ini dengan kondisi disabilitas, kemudian saya tidak punya pendidikan, saya tidak mungkin seperti hari ini gitu ya. Itu yang kemudian yang kedua tentang akses kesehatan, bagaimana teman-teman disabilitas ini bagi mereka yang secara tidak mampu bisa dijamin oleh BPJS yang PBI, yang itu dibayar pemerintah. Kemudian bagaimana untuk alat bantunya itu dia bisa dijamin oleh, kalau di Jogja itu ada di Jamkesus, dan itu sudah ada di perda kita, perda nomor 7 tahun 2016 tentang disabilitas. Kemudian akses
akses pekerjaan. Bagaimana teman-teman disabilitas ini bisa diterima bekerja gitu, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Karena regulasinya sudah ada ya di Perda nomor 7 tahun 2016 itu di pemerintah minimal 1% ya, minimal 1%. Oh, pemerintah 2%, yaitu misalnya kayak ada P3K atau perkutan CPNS itu misalnya 100 itu harus minimal ada 2. Kemudian untuk swasta di Alfamart, di mana Transmart itu bagaimana kalau misalnya ada 100 tenaga kerja itu minimal 1. Itu yang bisa yang langsung dirasakan manfaatnya untuk teman-teman disabilitas, yaitu kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. Jadi menurut Mas Zen, kalau akses di bidang politik itu bagaimana? Terima kasih ya Mbak Ana. Jadi selama ini di Jember sangat baik sebenarnya, dan kita pernah mendengar Mas Gus Bandono itu pernah mencalonkan diri menjadi Bupati Jember walaupun dia hanya sampai pendaftaran. Tapi di Jember ini memang kalau untuk akses itu sudah baik ya. Cuma tinggal bagaimana pemerintah ini menjamin ini bisa teman-teman tidak ada diskriminasi gitu. Yang kedua, saya juga hari ini saya termasuk PPS ya, yaitu KPU di tingkat desa. Itu saya di anggotanya itu ada 3 dan saya termasuk anggotanya yang termasuk 3. Jadi kemudian ada beberapa teman yang dia juga sebagai pengawas pemilu tingkat desa. Kemudian juga memang kita juga mendorong kepada KPU Jember bagaimana teman-teman itu terlibat sebagai penyelenggara pemilu. Harapannya adalah ketika teman-teman disabilitas itu terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu, harapannya bagaimana menciptakan pemilu yang ramah disabilitas, kemudian bisa diakses oleh teman-teman disabilitas, kemudian TPS-nya itu bisa diakses oleh teman-teman. Itu kalau ada sebagian dari teman-teman itu menjadi penyelenggara pemilu. Kemudian bagaimana terkait dengan pendataan pemilih gitu ya. Mungkin selama ini kita di lapangan ada banyak disabilitas yang tidak terdata sebagai pemilih. Padahal di form A itu sudah ada jelas. Jadi di situ ada kolomnya. Jadi kolom misalnya disabilitas netra itu apa gitu, disabilitas tuli itu di situ sudah ada. Cuma kadang-kadang petugas pendata ya Pantarle itu petugas pemutahiran data pemilih itu kadang-kadang dicoklit gitu ya, tidak dicentang gitu ya. Jadi harapannya dengan banyaknya teman-teman itu terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu itu bisa teratasi begitu. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita pada tema akses. Sampai jumpa di GPP Jember TV.